berpengaruh besar terhadap kualitas pemilihan itu sendiri gitu. Jadi banyak sudah dilakukan survei oleh banyak lembaga survei itu pada saat masih meriah dulu saja, di mana calon itu bisa melakukan sosialisasi dengan sangat ekspresif, dengan maksimal. Itu tingkat partisipasi di pilkada di Jawa, berbagai kabupaten kota di Jawa Timur itu tidak pernah melebihi angka 70. Rata-rata kisaran 50 sampai 60. Jadi banyak yang memprediksikan dalam pilkada serentak ini nanti bisa jadi partisipasi pemilih itu tidak akan sampai menginjak angka 60. Tidak melebihi dari yang sudah-sudah kemarin ketika regulasi betul. Mereka dibebaskan. Oke, nanti saya lanjut ke lagi nih, tapi juga saya ajak pemirsa untuk bisa telepon berinteraksi bersama kami. Line telepon kami ada di 0319900274. Bicara tentang pemilu kada serentak. Tadi Pak Tobing bilang Jawa Timur pede lah, optimis, nggak rawan konflik. Tapi apakah iya? Nanti kita bahas lagi. Kita jeda terlebih dahulu, tetap di Ngobras. Ya, selamat pagi pemirsa. Kali ini Anda menyaksikan Infobis, informasi sering kelewatan momen penting dan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Ini dia program yang menayangkan informasi bisnis seru. Pas bagi urban people yang tidak mau ketinggalan bisnis opportunity di sekitar Anda. Perdagangan Bursa Efek Infobis Indonesia pada minggu lalu hadir pada hari dan jam berikut. 0,17%. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sore ini saya sedang berada di dalam Mapolres Tabes Surabaya. Semua yang paling top ada di sini. Top Files. Pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Ya pemirsa, setidaknya ada sekitar 17 daerah di Jawa Timur yang akan melaksanakan pemilu kada serentak di 2015 ini. Termasuk mungkin daerah di tempat Anda tinggal pemirsa. Nah, masyarakat tentunya diharapkan juga ikut berperan aktif terutama pada saat hari H untuk memberikan suaranya. Tapi tadi sempat disinggung oleh Pak Muhtar juga bahwa yang dipilih dengan yang memilih itu jaraknya udah sekian jauh sepertinya. Terus tadi juga dibahas sama Pak Tobing bahwa ya Jawa Timur sih aman gitu ya, karena memang melihat dari sisi budayanya masyarakatnya sudah cukup dewasa. Tapi saya jadi ingin bahas lebih dalam tentang ini. Saya kembali ke Pak Tobing. Tapi nggak bisa tutup mata juga kita bahwa dulu-dulu di Jawa Timur tuh ada aja yang ricuh gara-gara urusan politik gitu ya. Ada gitu. Nah, apakah memang semakin sekarang semakin ini masyarakat semakin dewasa atau memang mereka menyadari atau justru karena memang jauh itu tadi yang dibilang Pak Muhtar? Iya, mungkin salah satunya jarak antara pemilih dengan yang dipilih sudah begitu terbuka lebar sekali sehingga kefanatikan juga agak berkurang. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kembali ke budaya Jawa yang paling mendasar, saudara-saudara kita ini kan kalau misalnya ditanya, kowe dadi pimpinan, ojo aku toh. Malah agak nolak gitu ya. Itu. Jadi saya pikir apabila seorang calon berangkat dari kesadaran demikian bahwa budaya Jawa itu adalah budaya isok rumongso, ojo rumongso isok. Itu jangan kebalik ya. Iya. Itu tidak akan mungkin terjadi. Itu adalah bekal awal dari masyarakat atau calon pemimpin yang siapapun ketika mengajukan diri sedemikian rupa, apabila dia menyadari demikian, harus siap kalah berarti kan. Persiapan siap kalah itu lebih penting daripada siap menang duluan gitu malah itu juga akan meredam, dan itulah jaminan saya. Oke, Jawa Timur saya pikir
kekentalan Jawanya itu masih kelihatan sekali. Iya, iya. Karena kalau kita berbicara tentang kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Jawa Timur ini kan kita nggak bisa lepas dari misalnya ada kelompok Mataraman, ada kelompok Arek, ada juga kelompok-kelompok Pandalungan. Nah, hal-hal demikian ini kan kultur mereka ini masih tidak terpaut jauh sekali. Iya, iya. Kalau kita bicara tentang misalnya kultur budaya Arek misalnya kan, ini mulai dari Surabaya, Sidoarjo sampai ke Malang itu kan masih relatif sama. Ya, tapi kalau bicara tentang Jawa juga nih, karena kalau kita lihat budaya Jawa biasanya dulu zaman raja-raja memimpin gitu ya, masyarakat tuh bener-bener yang tunduk patuh gitu ya. Itu karena masyarakatnya atau karena pemimpinnya? Nah, ini kita dalam rangka memilih pemimpin juga nih. Sambil kita lihat juga nih, pemirsa juga sedang melihat insertnya di beberapa tokoh. Ini salah satu mantan wali kota Surabaya dan juga ini salah satu pasangan yang mengajukan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Mereka ini kalau kita bicara tentang Surabaya, satu di antara dua pasangan ini yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Gimana Pak kalau dulu masyarakat ngelihat pemimpinnya seperti itu? Kalau sekarang kan era terbuka, orang boleh mengkritik segala macam. Mungkinkah gitu orang bisa mendapatkan atau tunduk pada pemimpinnya? Atau memang udah nih jangan tunduk, terus mengkritisi gitu? Kalau kita melihat misalnya saat sekarang ini ya, situasi keadaan saat ini, khususnya misalnya kita buat cermin aja kota Surabaya misalnya. Siapa sih di Surabaya ini yang nggak sibuk? Ya. Anggota masyarakatnya, hampir semuanya sibuk. Bukan berarti mereka tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian ketika pada hari H harus memilih itu. Mereka tetap tahu tanggung jawab. Masyarakat kota Surabaya ini sudah cukup metropolitan sekali, sudah metropolis ya. Makanya saya pikir ketika mereka diperhadapkan pada tugas dan tanggung jawab, bahkan hak dan kewajibannya, saya percaya masyarakat Surabaya udah tahu itu. Nah, tentang kepatuhan itu sendiri, mereka akan tetap sambungkan dengan lagi-lagi ya kesibukan mereka. Tapi bukan berarti masyarakat Surabaya nggak patuh, bukan. Tidak sama sekali, jauh dari itu. Saya katakan mereka sudah mulai sadar, mulai dewasa tentang kemampuan berpolitiknya. Jadi kalau kita kembali lagi ngomong tentang damai, aman, saya pikir nggak ada yang perlu dikhawatirkan, diragukan. 2015 tingkat kedewasaan politik masyarakat sepertinya memang sudah semakin bertambah dewasa, dan aman itu menjadi satu yang penting, dan tetap memilih itu menjadi satu hal yang menjadi tanggung jawab mereka juga, bahwa mereka juga akan mau tahu meskipun mungkin tidak harus fanatis dengan pemimpinannya. Saya ke Pak Muhtar sendiri, gimana menurut Anda? Karena memilih pemimpin kan juga harus mengenal gitu. Kalau tadi Anda bilang gapnya tuh udah lumayan jauh, tapi mereka sebenarnya mencari tahu atau paling nggak mendengar nggak sih tentang calon-calon pemimpinnya kalau menurut Anda? Iya. Karena kan calon juga udah kampanye juga sebenarnya. Oke, sebelumnya saya dahulu ini saya singgung sedikit soal kepatuhan tadi. Oke. Beda antara dulu dengan sekarang. Menurut saya sebenarnya persoalannya bukan pada zaman yang berubah, karena zaman itu pasti berubah. Tapi persoalannya adalah pada kepemimpinan itu sendiri. Gitu. Jadi ketika rakyat itu merasa bahwa dirinya itu terrefleksikan, terejawantah, atau dia bisa melihat dirinya pada sosok pemimpinnya, itu dia pasti akan patuh, dia pasti akan membela. Persoalan yang terjadi sekarang ini yang seperti saya bilang tadi, semakin jauh rakyat itu tidak pernah bisa melihat dirinya itu ada di dalam visi misi, ada di dalam perilaku, ada di dalam sikap, ada di dalam pemikiran para calon pemimpinnya. Gitu, sehingga semakin menipis kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya atau kepada para calon pemimpinnya. Gitu. Nah, ini akan semakin rumit manakala tadi problemnya calon itu semakin sedikit porsi kesempatannya untuk mendekat kepada rakyat, untuk bersosialisasi, untuk berkampanye, karena berbagai regulasi yang sangat ketat. Nah, dalam situasi semacam ini diperlukanlah kecerdasan dari para calon pemimpin itu. Bagaimana dengan situasi semacam ini saya bisa menyiapkan sebuah strategi kampanye, sebuah strategi sosialisasi yang efektif, efisien, tapi bisa menyentuh gitu masyarakat, bisa menyentuh hati masyarakat, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, sehingga
kembali masyarakat itu percaya, kembali masyarakat itu ada harapan, kembali masyarakat itu mau tergerak hatinya untuk datang ke TPS gitu. Tapi kalau situasi begini-begini saja saya sangat pesimis gitu ya. Partisipasi publik pasti akan turun drastis gitu ya. Kalau situasinya tetap seperti ini, karena dari beberapa riset yang kita lakukan di beberapa daerah yang melakukan pilkada pada tahun ini, itu betul-betul ada jarak yang sangat nampak sekali, ada jarak yang sangat lebar gitu antara masyarakat yang mau memilih dengan calon yang mau dipilih dengan berbagai keterbatasan yang ada. Berarti waktunya memang masih ada menuju ke Desember, tapi ini menjadi kerja keras juga bagi pasangan calon untuk bisa punya jalan, punya trik untuk memberikan kampanye yang efisien sehingga masyarakat kembali merasa dekat dengan figur yang akan dipilih. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap di Ngobras, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Beragam berita pilihan kini siap menemani Anda. Ditambah berbagai bentuk informasi aktual disampaikan kepada Anda. Sesosok mayat pria yang ditemukan di kawasan Tol Gempola Pasuruan akhirnya diketahui. Pada hari dan jam Bagaimana berikut. keseruannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Jatim Today. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative. Alhamdulillah, semoga saja ya semuanya sehat walafiat. Di mana itu berhenti onta tadi? Setiap tahun menggeliat tambah banyak pemirsanya, pengikutnya. Memastikan hari Anda penuh informasi terbaru, disampaikan langsung setiap 1 jam. iNews terkini hadir pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Iya, memilih pemimpin tentunya tidak mudah gitu ya pemirsa, apalagi ini terkait dengan masa jabatan yang akan diemban selama setidaknya 1 periode 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya ternyata Anda pilih yang tidak tepat gitu ya, takutnya memang perkembangan wilayahnya juga jadi tidak maksimal. Saya masih punya waktu untuk bisa berinteraktif dengan Anda. Saya masih buka line telepon di 031990027704. Saya masih kembali ke Pak Mohtar nih. Tadi dibahas bahwa iya, kampanye sekarang semakin terbatas gitu ya. Regulasinya begitu ketat. Masyarakat jadi agak semakin jauh dengan sosok yang akan dipilih. Ini menjadi calon pemimpin yang harus kerja keras atau tetap masyarakatnya juga harus semakin mau proaktif melihat kondisi politik yang seperti ini? Sebenarnya kalau bicara soal masyarakat harus proaktif, menurut saya orang Indonesia itu paling gampang, paling mudah diajak untuk berbuat hal yang baik gitu. Jangankan untuk nasib bangsa 5 tahun ke depan, untuk udahlah diajak kerja bakti, diajak bersih-bersih got, diajak bangun musola, kan paling gampang masyarakat kita diajak apa saja. Prinsipnya itu bahwa dia diajak untuk sesuatu yang faktual gitu ya, nyata, konkret, memberi manfaat pada kehidupannya dan kehidupan lingkungan. Persoalannya masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur mungkin sudah belajar selama proses pemilihan langsung ini, berulang kali melakukan pemilihan, ternyata tidak banyak manfaat yang dipetik gitu ya, yang bisa dipetik oleh masyarakat. Nah, ini yang melahirkan apa yang disebut apatisme politik gitu. Cenderung apatis, salah dipilih engko ya lali, alah engko dipilih ya pancet ae ngono, panggah ae korupsi hanya menguntungkan yang dipilih gitu ya. Jadi bagaimana kita mengharapkan sebuah partisipasi yang maksimal jika kita tidak mampu meyakinkan kepada publik bahwa ini adalah sebuah persoalan penting, ini akan berimplikasi pada kehidupan Anda, ini akan memberi dampak besar pada kehidupan Anda, anak cucu Anda dan seterusnya. Dan ini tugas semua pihak gitu ya, sebenarnya tugas semua pihak. Oleh karena itu ketika
ini justru dibatasi dengan berbagai ragam regulasi tadi kan jadi persoalan. Gitu. Seharusnya justru semakin dibuka lebar, bukan semakin dipersempit. Gitu. Persoalan dalam sebuah pertandingan ada yang melanggar sana sini itu ya sudah sewajarnya, dan disitulah tugasnya wasit, gitu kan. Disitulah tugasnya panwas, gitu. Jadi bukan kemudian ruang itu dipersempit. Jadi setiap pertandingan selalu ada lah ya, kalau pelanggaran tuh ada gitu ya. Nonton bola juga nggak sedikit pelanggaran ya, cuman ya itu dia tugas wasit untuk ketegasannya gitu ya. Ada panwas di situ. Saya ke Pak Tobing, lalu kalau bicara tentang memilih pemimpin gitu, karena ini secara general aja, masyarakat sebenarnya harus memilih yang seperti apa gitu akhirnya, karena namanya pilihan itu berarti ada 1, 2 atau bahkan lebih gitu kan ya. Ini wawasan untuk pemirsa deh kira-kira harusnya yang seperti apa? Iya, pemirsa sendiri kan sekarang kita berbicara misalnya pemilihan kepala daerah Surabaya, tentu saja berbeda dengan di Blitar. Apalagi sekarang udah jelas bahwa Blitar itu calonnya cuma 1, ya kan? Tentang kebutuhan sendiri itu berbeda antara Blitar dengan Surabaya. Kalau Surabaya tentunya saya pikir masyarakat oleh karena kedewasaan berpolitiknya bukan berarti mereka itu cuek atau acuh terhadap pemilu kada yang ada saat ini. Kalau kita perhatikan misalnya baliho-baliho, memang kalau yang dibilang Pak Mukhtar tadi kan saya menyebutnya santun. Para kontestan sekarang ini santun. Cenderung hampir tidak ada, sedikit sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Bukan berarti Panwaslu kemudian duduk manis tidur tanpa ada kegiatan. Mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga menelurkan atau mengeluarkan aturan-aturan yang sedemikian rupa. Nah, kalau masyarakat Surabaya memang terkesan seolah-olah seperti tidak mau tahu. Tapi saya yakin pada saatnya nanti kemungkinannya itu akan kesadaran berpolitik itu akan dipergunakan dengan baik. Harapan juga sih. Nah, tetapi kalau kita misalnya melihat tentang lebarnya jarak antara yang dipimpin dengan yang dipilih dengan yang memilih, disinilah diperlukan. Nah, ini belum membudaya sepertinya ya. Apa itu? Tentang sudah bukan rahasia lagi, misalnya seorang yang akan dipilih itu dia harus mempergunakan semacam kita zaman konsultan. Nah, hal ini kan hampir kita tidak tahu. Memang benar ada konsultan itu tentang pemilu itu. Baik mulai dari persiapannya hingga nanti bagaimana pemenangannya. Bagaimana kalau sudut pandang saat tadi ada melebarnya jarak antara pemilih dengan yang dipilih, antisipasinya bagaimana? Adakah yang berpikir ke sana? Nah, hal-hal demikian ini kan belum membudaya atau mungkin masih dianggap tabu. Padahal hal ini sudah bukan rahasia. Itu satu kebutuhan. Ketika kita hendak berkompetisi, saya hendak mau jadi juara main bola. Saya nggak pernah latihan. Kemudian saya nggak mendatangkan pelatih yang tepat. How come saya bisa menang? Bagaimana saya bisa menang? Tapi bukan semata-mata bahwa goal saya adalah kemenangan itu sendiri. Tapi persiapan saya untuk kalah pun, sportivitas saya itu juga dibutuhkan. Kowe lek ngono ki pancen mesti kalah. Itu harus ada yang mengontrol. Baik. Ini menjadi menarik ya, karena kadang-kadang yang nggak siap justru dari kontestannya untuk menang atau kalah itu. Sudah siapkah para kontestan kalau misalnya ada yang nonton acara ini untuk siap dan menang dan kalah? Siap menang pasti, siap kalah. Sekarang mungkin bilang iya, tapi pas kalah belum tentu gitu Pak ya. Tapi 1 menit ke Pak Mukhtar, mungkin ada tanggapan Anda supaya masyarakat juga tergerak, calon pemimpin ini juga bisa bergerak untuk terus bersosialisasi. Sejarah Indonesia ini membuktikan bahwa masyarakat itu tuh hampir tidak pernah berkonflik dengan entitas yang ada di luar dirinya. Mulai zaman bahula lah istilahnya. Tidak ada jadi Kerajaan Lasem tidak berperang dengan kerajaan
apa namanya wengker atau urawari atau apa. Jadi konflik itu justru selalu lahir ada di dalam. Jadi di dalam. Jadi PDI itu tidak mungkin bertengkar dengan Golkar. Yang bertengkar itu sesama PDI, sesama Golkar gitu loh. Jadi dalam konteks pilkada juga begitu. Banyak yang tidak menyadari, orang-orang mengkhawatirkan agar terjadi konflik horizontal, justru sebenarnya yang berkonflik itu dalam internal tim sukses atau internal para calon ini, yang kemudian mereka membawa konfliknya ini keluar ke tengah masyarakat gitu, menggosok-gosok masyarakat. Jadi sesungguhnya yang terjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat itu. Terus kemudian ke masyarakat sendiri, apapun bagaimanapun situasi ini memang perjalanan demokrasi kita. Ibaratnya sebuah memang belum masak, sebuah kondisi yang memang harus kita terima. Tapi ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka pada saat bersamaan sesungguhnya kita juga ikut mendorong, ikut menciptakan situasi gitu ya. Buah ini semakin lama masaknya gitu. Jadi bisa jadi pilihan kita itu terbatas gitu. Karena sesungguhnya memang kita tidak punya pilihan. Kita itu disediai pilihan gitu ya. Calonmu ini loh 1 2 3. Jadi publik itu sesungguhnya tidak punya pilihan, tapi diberi pilihan oleh disodorin aja gitu ya. Oleh partai politik, oleh KPU dan sebagainya. Memang mungkin mereka para calon itu bukan figur yang terbaik gitu. Tapi bagaimanapun sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah keluarga, sebuah daerah, kabupaten, kota memang tidak akan bisa berjalan tanpa sebuah kepemimpinan. Jadi gunakan hak pilih, selebihnya kita kontrol proses perjalanan mereka selama 5 tahun menjabat. Baik, Pak Tua Tobing terima kasih sudah hadir, juga Pak Mokhtar Utama terima kasih sudah memberikan wawasannya untuk pemirsa hari ini. Mudah-mudahan Anda masih punya waktu untuk mengenal calon pemimpin Anda dan Anda memberikan hak suara Anda nanti di hari H Pemilu Kada Serentak di 9 Desember 2015 dan menemukan sosok pemimpin yang terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah bersama dengan Ngobrol, saya Disa Nugraha, sampai jumpa.